Ya. Assalamualaikum Bu Febi. Waalaikumsalam, Ibu Herlina. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu, hari ini kabar saya baik. Baik Bu. Maaf ya Bu, saya mengganggu eh, pada jam saat ini ya Bu ya. Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Ya. Ada apa Ibu? Gini Bu, saya ingin sharing lah tentang anak-anak di kelas bahwa ada laporan ketika pelajaran olahraga anak-anak kelas saya itu sering tidak masuk kelas. Bahkan ada yang mengatakan kalau mereka itu ada 3 orang yang suka diajak-ajak kakak kelasnya untuk bolos gitu Bu. Oh iya itu Bu. Eh, pada pelajaran apa itu Ibu? Yaitu pada pelajaran olahraga Bu. Jadi ini sekarang kita akan mendiskusikan anak murid tersebut gitu Bu. Ya Bu ya. Ya gini Bu, saya inginkan Bu anak-anak itu bisa belajar sampai full, mulai dari awal kita masuk sampai akhir kita pulang sekolah dengan aman, tanpa ada cara bolos-bolos baik dalam pelajaran olahraga atau pelajaran yang lain gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu kalau udah pulang sekolah ya tepat waktu, kemudian datang ke sekolah juga harus tepat waktu gitu loh Bu. Jangan ada lagi yang namanya bolos-bolos gitu Bu. Oh, kalau begitu sebaiknya kita tanya dulu lah ya Bu sama siswa tersebut. Ada masalah apa, maka mereka melakukan perbuatan untuk bolos sekolah seperti itu. Kira-kira masalahnya itu di mana ya Bu? Iya Bu, Ada masalah? gini kan Bu, dari awalnya saya itu kan dapat laporan dari guru olahraga mereka, bahwasanya Ya, anak saya ini ketika pelajaran olahraga biasa kan mereka di luar. Awalnya mereka menyapu karena biasanya kalau olahraga ini dari jam istirahat dilanjut gitu Bu. Kemudian kan Bu, sesudah istirahat itu mereka kabur, tidak masuk. Kemudian ketika dicari, mereka diajak bolos sama kakak kelasnya. Saya belum merasa pasti gitu, apa memang kemauan anak ini atau tidak. Kemudian dengan pelajaran olahraga, mereka itu tidak di bawah tekanan kakak kelasnya atau kalau tidak ikut mungkin ada ancaman atau apa gitu juga perlu diverifikasi, dicari tahu apa akar masalahnya sampai begitu mereka gitu Bu. jadi tujuan kita berdiskusi ini untuk membicarakan anak itu ya kan Bu. Nah penyebabnya, kemudian kira-kira dari diskusi kita ini apa yang bisa kita amati gitu Bu, dari anak-anak ini? Entah mungkin ada mereka punya masalah di kelas atau mereka rasa bosan gitu Bu di kelas seperti apa? Oh iya Bu, eh, kalau anak-anak yang bosan saya rasa kalau pendidikan olahraga jarang anak-anak yang bosan ya Bu ya. Tetapi mereka ini selalu
diajak oleh kakak kelasnya untuk bermain-main begitu, Bu. Nah, itu terjadi ada berapa lama gitu, Bu? Setiap hari? Ya, ini terjadi setiap waktu olahraga gitu, Bu. Setiap setiap waktu pembelajaran olahraga mereka keluar. Jadi bisa kita bicarakan sama ibu olahraganya lah ya, Bu, ya, bapak gurunya seperti itu. Nah, mungkin Iya. mereka juga akibat ada apa ya, pergaulan ya dengan teman mungkin ya, Bu, ya, seperti itu. Iya, Bu, iya. Maka ada baiknya pula kita panggil siswa atau berkoordinasi dengan wali murid seperti itu, Bu, seperti apa anaknya, mencari tahu lah seperti apa sebenarnya anaknya ini di rumah, atau kebiasaan-kebiasaannya yang kita sendiri kan mungkin nggak tahu ya kebiasaan anak ini di rumah tuh seperti apa. Nah, Iya, Bu, iya, iya. Iya, Bu, yang pastinya kan kalau sudah seperti ini anaknya, saya akan membuat, restitusi mhm, dalam penyelesaian masalahnya. Tidak semudah yang kita bayangkan kan, Bu, perlu proses, perlu tahapan, karena, untuk melibatkan banyak pihak seperti Ibu bilang tadi, kita konsul ke kepala sekolah, kemudian ke guru guru mata pelajaran, kemudian ke orang tua juga, dan guru-guru kelas lain. Karena ini banyak menyangkut banyak pihak kan, Bu. Pasti banyaklah hambatan, kemudian pendapat, kemudian masukan-masukan, juga banyak kritik ya, Bu, ya. Jadi saran terutama ini orang tua. Ya kan, Bu, apakah mereka ini menerima ketika iya, anaknya direstitusi, ataukah dari anaknya itu ada rasa ketakutan? Mungkin bukan anak itu ada rasa takutnya atau malas sekolah, itu kita nggak tahu ya, Bu. Mungkin itu hambatan lah ya mungkin ya, Bu, ya. Jadi bisa jadi ini antisipasi dan harus bisa mengatur, kita harus bisa ya, Bu, ya, mengatur strategi dan bisa menyikapinya jika ada hambatannya. Begitu saya rasa ya, Bu. iya, betul itu, Bu. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil gitu, Bu, agar anak itu bisa apa namanya, maksudnya lebih tertib lagi lah, maksudnya tidak lagi sering bolos seperti itu. Apa kira-kira ya itu, Bu, langkah-langkahnya? Ya kalau menurut saya, Bu, saya harus tetap adil kepada mereka, saya panggil mereka, kemudian apa harus bisa memberikan motivasi kepada mereka, solusi bagaimana, kenapa mereka bolos, kenapa nggak mau ikut masuk ke dalam kelas. Jadi saya mengevaluasi mereka, jadi sama-sama belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi. Dan saya akan berkomitmen bahwa hal ini tidak boleh terulang lagi. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya. Kemudian, Bu, saya mau tanya nih sama Ibu. Nah, ukuran dari keberhasilan seorang siswa itu, misalnya saya buat dari 1 sampai 10. Nah, itu ada posisi berapa anak itu sekarang gitu. Dan Kalau dan ingin hmm, ibu anak itu ibu ingin dia mencapai pada posisi berapa? Pokoknya dari 1 sampai 10 aja. iya, Bu, kalau menurut saya posisi karena anak ini sering bolos kan, Bu. Kalau menurut saya itu ya di bawah skala 5 lah mungkin, Bu, atau bahkan mungkin skala 4. Karena apa, Bu?
Karena ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan, itu di tengah-tengah pelajaran itu sudah bukan lagi budaya yang baik atau budaya yang tidak baik, yang tidak perlu ditiru atau dicontoh. Beda dengan anak yang tidak masuk kelas, Bu. Dari awal masuk itu masih bisa saya kasih skala 6. Itu sudah memang alfa atau tidak masuk kelas mulai pagi. Ini kan di tengah-tengah pelajaran, Bu. Kesannya mereka tidak menghargai guru, tidak menghargai mata pelajaran tersebut, dan kita tidak tahu apa alasannya, apa motifnya, dan bagaimana menyikapinya, begitu, Bu. Berarti Ibu ingin meningkatkan anak itu pada skala berapa? Dari 1 sampai 10, ingin meningkatkan dari kan tadi 5 nih. Dari skala Ya, berapa? Di skala skala berapa? 4. Kalau saya, Bu, berharap kalau memang anak yang rajin sekolah, Bu, itu saya menginginkan di dalam skala posisi 10, minimal 10. Kenapa? Untuk memotivasi anak supaya apapun pelajarannya, kemudian siapapun itu gurunya, dia harus tetap sekolah. Kalau memang tidak ada halangan, kalau memang dia sakit, itu kan pasti walau dia tidak mengikuti pelajaran olahraga kan, Bu, harusnya izin atau koordinasi dengan guru mata pelajaran. Jangan asal kabur gitu loh, Bu, jangan bolos, apalagi sampai ada yang melaporkan saksi mata di kelas lain mereka bolos. Saya akan memberikan siswa yang rajin itu skala 10, Bu. Kalau begitu, langkah konkret Ibu apa? Misalnya ada perbincangan, misalnya langkah konkret yang ingin Ibu capai agar anak itu mendapatkan skala 10 sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Nah, itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau menurut saya langkah-langkah yang ingin saya capai karena anak seperti itu, ya rencana saya memperbaiki masalah, Bu. Koordinasi kembali, kemudian menanya kepada kepala sekolah, menanya kepada gurunya, kemudian saya panggil siswa itu, baik dengan yang siswanya 4 mata, sebelum mereka diketemukan dengan orang tuanya gitu, supaya mereka tahu bagaimana, kenapa mereka tidak hadir. Jika masalahnya belum terpecahkan, ya kita cari solusinya sama-sama, sama dengan orang tuanya, sama dengan kepala sekolah, bersama dengan guru-guru lain, itu, Bu. Apa yang membuat Ibu yakin, Bu, dengan langkah-langkah yang sudah Ibu buat? Apa yang membuat Ibu yakin bahwasannya anak-anak tersebut yang tadi yang melakukan perbuatan di saat jam pelajaran olahraga, nah, apa yang membuat Ibu yakin supaya mereka itu menjadi lebih baik lagi seperti itu, Ibu? Ya, kita yakin kepada anak-anak itu kalau kita memberikan solusi, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan contoh yang lebih baik bahwasanya kalian itu cara cara mereka kok nggak masuk ke dalam kelas, itu sudah salah. Jadi kita beri arahan kepada anak-anak ini, kita beri masukan. Jangan kita hukum, tetapi kita beri masukan supaya anak ini tidak lagi melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi kita harus mempunyai strategi bagaimana supaya anak ini tidak lagi bolos. Itu, Bu. Iya. Dalam setiap rencana pasti kita ada rasa ragu ya, Bu, ya?
pasti ada rasa ragu, Iya, iya eee, Bu. berhasilkah atau tidak, seperti itu. Nah, Iya. untuk Ibu mengatasi rasa keraguan Ibu tersebut, itu biasanya bagaimana itu? Ya, saya kalau mengatasi masalah seperti itu, eh, saya ya harus eh, lebih bisa membuat mereka yakin kalian harus bisa berubah. Kemudian kita juga sebagai guru tidak tidak juga selalu benar. Kita ikuti apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, bagaimana, kenapa tidak mematuhi peraturan di sekolah, itu harus kita tahu. Kita harus bisa menjadi manajerial di dalam kelas, Bu. Itu menurut saya, Bu. Manajerial, ya. Nah, saya dari diskusi kita ini apa apa yang apa maksudnya apa yang dapat Ibu ambil dari kegiatan kita ini, dari kegiatan diskusi yang kita lakukan pada hari ini, Ibu? Ya, dari diskusi kita ini ya Bu, alhamdulillah ketika ada saya punya masalah, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dengan teman yang sama-sama satu profesi seperti Ibu, sepertinya pastinya akan ada kelegaan hati Bu, kemudian pikiran agak tenang gitu Bu, udah ada masukan dari Ibu kan. Kemudian meski permasalahan baru akan kita lihat di sini, ya saya merasa senang bisa bertukar pikiran dengan Ibu, bisa sharing, bisa cerita bermasalah, jadi agak ringan beban yang saya hadapin. Itu Bu. Kemudian eh, pasti udah ada target ya Bu ya, dan pasti kan kita sudah ada target ini mau dilaksanakan mulai kapan gitu ya Bu, pasti sudah ya kan. Ya, iya Bu, iya. Kira-kira Bu, targetnya yang akan Ibu laksanakan misalnya untuk memberikan apa ya, perubahan pada anak-anak tersebut mulai kapan? Dan sampai Ya, berapa lama targetnya? Misalkan kita ada target itu berapa lama? kalau saya mempunyai target ya lebih kurang ya 1 bulan lah, karena anak-anak ini kita harus menuntun. Kita bilang nanti 2 minggu tidak tercapai. Saya tidak mau bermuluk-muluk. Saya ingin biar lambat tapi selamat. Itu kan Bu. Tetapi itu pun kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa dalam 2 minggu ini harus bisa berubah. Namun kalau belum juga bisa berubah, saya mempunyai target paling lama 1 bulan. Itu Bu, menurut saya. Iya, berarti banyak sekali manfaat dari diskusi kita ini ya Bu ya. Selain untuk memperbaiki pendidikan anak-anak di kelas, cara belajarnya, pola belajarnya, selain itu kan juga untuk memperbaiki sikap ya Bu, sikap Iya Bu, mereka iya. pada pembelajaran bidang studi lain, agar mereka Iya, lebih apa ya, lebih eh, perhatian lah, lebih ngerti, oh ternyata seperti kalau di lingkungan sekolah itu tidak bisa berbuat sesuka hati, ada aturan. iya, iya Itu. betul, betul, betul Bu. Jadi itulah yang bisa kita diskusikan hari ini, Ibu. Iya Bu, iya. Terima kasih banyak ya Bu udah mengganggu waktu Ibu, aturan jam istirahat ini ya Bu. Tetapi karena ada permasalahan, Ibu bisa saya ajak sharing, saya bisa menambah ilmu, kemudian saya juga nambah pengalaman. Terima kasih ya Bu Febi. Terima kasih Ibu juga, sama-sama Ibu. Ah, iya. Assalamualaikum Bu Febi. Waalaikumsalam.
Bu, sekarang saya jadi coachnya ya. Matikan dulu lah Bu, bentar. Nggak boleh. Oh, nggak boleh langsung. Ya langsung. Oke. Langsung ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Nurminah. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu, Bu Baby? Baik Ibu. Nah, selamat siang ya Ibu. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar untuk berdiskusi. Bagaimana Oh, kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya. Eh, apa tujuan kita dalam sesi coaching hari ini Ibu? Ya, tujuan coaching kita hari ini supaya kita bisa saling bertukar pendapat, supaya bagaimana untuk memajukan anak-anak didik kita yang ada di sekolah, baik masalah-masalah yang ada di sekolah gitu Bu. Ya. Apakah ukuran ini Bu ya? Apa ukuran dari keberhasilan atau skala ya Bu? Keberhasilan dari pertemuan kita ini ya, diskusi seperti ini. Jika itu skalanya saya buat dari 1 sampai dengan 10 gitu Ibu. Ya, kalau skala dalam dalam kita diskusi nih ya Bu ya. Iya. Skala kita 1 sampai 10, saya di posisi 6. Kenapa? Karena kita juga di sini cara bagaimana kita menghadapi siswa, ternyata siswa kita ini masih banyak yang begitu di luar jangkauan atau banyak yang tidak baik. Namun itu karena kita tidak ada sharing, tidak ada keterbukaan selama ini. Ternyata murid saya mungkin yang paling jahat gitu, paling bandal, paling bodoh. Ternyata dengan adanya kita coach dan yang kita pelajari saat ini, ya, ternyata rata-rata semua sekolah seperti itu. Jadi saya merasa, oh iya, saya masih bisa belajar, masih bisa terus belajar dan menambah pengalaman saya di ruang ruang belajar kita ini, khususnya CGP, Bu. Luar biasa ya Ibu. Saat ini kita akan membahas siswa yang mana ini Bu, yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Ya, siswa yang kurang aktif gitu ya dalam pembelajarannya, yang kurang aktif dalam belajar di kelas gitu ya, Bu ya. Karena banyak ini anak-anak saya ini yang ada beberapa, nggak banyak, ada beberapa anak saya, anak didik saya yang minat belajarnya kurang. Seperti itu, Bu. Nah, apa yang bisa Ibu amati Bu dari siswa Ibu tersebut sampai Ibu mengatakan bahwa saatnya dia merasa ada minat belajarnya yang kurang seperti itu? Iya, saya lihat dan saya amati anak ini menulis jarang. Kemudian disuruh membaca ke depan juga nggak mau. Kemudian saya suruh maju yang lebih enak lagi, lebih ringan lagi dianya, kalau bernyanyi ke depan juga tidak mau. Jadi saya, bagaimana anak kita ini supaya mau seperti itu. Jadi saya tanda tanya besar. Kenapa anak saya kok tidak bisa? Kok tidak mau? Apa? Jadi saya merasa setiap hari saya harus berpikir, pendekatan apa lagi yang harus saya buat ke anak didik saya ini, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana sikap siswa tersebut Bu ketika Ibu mencoba untuk menarik perhatiannya agar ia kembali lagi lebih fokus, kembali lagi untuk lebih apa ya, lebih apa,
lebih fokus lah dalam belajar gitu Bu. Nah pasti kan ada sikapnya gitu Bu terhadap apa yang Ibu sudah Ibu lakukan gitu. Iya. Terus bagaimana Eh, sikapnya Bu? kalau saya lihat sikapnya, kalau kita dekati, kita bertanya dengan anak ini, kemudian kita sentuh dia dengan tangan lembut, "Kenapa, Nak?" Dia merasa senang, Bu. "Ayo coba, Nak, tulis dulu. Kenapa nggak mau menulis?" Diam. Ternyata, "Ayo, Nak, saya buat pendekatan-pendekatan, ayo, Nak, kita menulis." Seperti itu kan. Tiba-tiba dia tanpa kita sadari, dia mau menulis. Namun, dengan catatan kita harus dekat dengan anak ini. Kalau kita jauh dari anak ini, dia nggak mau lagi menulis. Nah, jadi saya bingung jadinya. Nggak mungkin kan, Bu, anak ini sendiri yang harus saya perhatikan, sementara anak-anak lain kan butuh juga perhatian kita kan, Bu. Jadi saya pun berpikir bagaimana caranya, seperti itu, Bu. Jadi saya coba lagi, "Ayo coba, Nak, semua coba dulu menulis. Semua menulis yang Ibu tulis, Papa tulis." Ternyata dia salah satunya anak saya ini mau menulis. Oh, berarti harus pendekatan kita terhadap dia itu, Bu. Iya. Ternyata kita harus melakukan pendekatan ya kan Bu? Iya, Bu, iya, betul, Bu, betul. Apa saja itu Ibu? Langkah-langkah yang bisa Ibu ambil, nah untuk membantu anak tersebut menjadi lebih fokus lagi Bu, lebih ada lagi minat dia belajar, lebih semangat lagi seperti Iya. yang lain, teman-teman yang lain seperti itu. Ya, kalau langkah-langkah yang saya ambil anak ini supaya minat belajarnya tinggi, salah satunya saya buat dia kerja kelompok. Kami buat kerja kelompok, beberapa kelompok, kemudian saya masukkan ke dalamnya. Kemudian saya buat aktif dia di dalam kelompok tersebut. Lalu di situ nanti dia akan bisa untuk bersatu dengan teman-temannya. Kenapa teman saya bisa, saya kok enggak? Mungkin entah merasa malu dia atau kepercayaan dirinya kurang. Namun kalau di dalam kerja kelompok, dia lebih semangat dianya. Kemudian dalam pembelajaran yang menyenangkan kita buat, contohnya dalam matematika, kita beri alat peraga yang berkesan bagi dia. Apa mainannya sekarang ini yang mereka pegang sekarang ini permainan. Contoh ada sticknya. Nah, itu alat peraga yang kita buat. Sini kita ambil dulu sticknya. Karena itu permainan kalian tadi karena dengan cara seperti itu yang menarik. Ayo, tadi kalian ini kalian mainkan. Dengan cara seperti itu, oh, ternyata dianya udah mau seperti itu. Sudah mau berubah sedikit demi sedikit. Begitu, Bu. Apakah Ibu sudah mencoba metode pengajaran yang berbeda, yang maksudnya yang lebih menarik perhatiannya gitu Bu, agar lebih fokus? Udah Ibu coba untuk melakukan yang lain gitu? Iya, saya udah coba, misalnya saya suruh dia karena sudah saya buat seperti itu tadi dengan permainannya sendiri saya buat, untuk pembelajarannya, kemudian saya berikan tugas dengan dengan, dengan alat peraganya tadi, yang mainan dia tadi, itulah hitung-hitungannya. Ternyata saya beri soal dia 5 untuk dia kerjakan, ternyata bisa dia kerjakan. Oh, berarti seperti ini anak ini, gitu saya. Berarti langkah konkret yang bisa Ibu lakukan untuk anak tersebut, langkah konkretnya Bu, langkah konkret yang Iya, bisa Ibu lakukan. langkah-langkah yang nampak, yang konkret yang saya lakukan, itu saya harus eh, pendekatan, selalu pendekatan, kemudian pemberian tugas kepada dia, kemudian saya beri saya beri masukan, saya beri nasihat, saya pujuk-pujuk, saya rayu, saya bagaimana itu Bu,
supaya namanya anak-anak kan Bu, saya kasih hadiah, saya kasih hadiah kalau bisa kerjakan ini betul, saya kasih hadiah. Ternyata itu bisa membantu dia juga untuk tetap semangat dan fokus dalam belajar. Ternyata seperti itu, Bu. Berarti seperti itulah rencana-rencana Ibu ya, Bu, ya? Iya, Bu, iya, Dan rencana itu akan Ibu coba itu mulai kapan itu, Ibu? Saya akan coba paling tidak 2 minggu ke depannya lah saya akan mencobanya, Bu. 2 Iya, minggu ke depan, iya. iya, Berarti Bu. 2 minggu ke depan itulah baru bisa kita lihat hasilnya gitu, Ibu? Hasilnya, iya Bu. Bagaimana, apakah ada kemajuan ataukah dia diam di tempat? Nah, disitulah kita lihat nanti. Tapi saya berharap sebagai ibu gurunya, ya dia harus ada perubahannya ya Bu ya, sampai 2 minggu ke depan seperti itu. Nah, dari rencana-rencana tersebut, apa yang membuat Ibu merasa yakin gitu? Merasa, oh aku rencana seperti ini yang mau aku buat. Nah, apa yang membuat Ibu merasa yakin dari rencana Ibu tersebut bisa, maksudnya bisa menunjukkan perubahan pada anak-anak yang tadinya kurang fokus belajar, kurang minat dalam belajar. Nah, itu apa yang membuat Ibu merasa yakin? Gitu. Ya, saya yakin dengan kemampuan saya dalam mendidik anak ini, ya karena kita sebagai guru harus digugu dan ditiru. Yang mana anak didik ini kalau kita berikan eh, apa kita berikan pembelajaran yang menyenangkan, pasti yang nyaman, yang bisa membuat dia senang, anak ini pasti bisa untuk uh, memperoleh hasil yang baik. Itu menurut saya, Bu. Hmm. Ada nggak rasa Ibu rasa ragu atau merasa tidak yakin terhadap eh, rencana-rencana Ibu? Dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi rasa ragu Ibu tadi? Awalnya ada rasa ragu, uh, rasa ragu itu pasti ada di kita manusia ya Bu ya, mampukah kita. Namun dengan semangat kita, kemudian dengan adanya teman untuk bertukar pikiran, kemudian untuk uh, uh, menambah wawasan, kita bertanya dengan teman-teman yang lain, ternyata keraguan itu hilang. Kita sudah mulai menemukan titik terangnya, jalan keluarnya, ternyata harus seperti ini. Jadi cara-cara kita itu ya kita harus bisa berkolaborasi dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, supaya bisa tercapai apa yang akan kita tuju. Itu Bu. Bagaimana Ibu respon dari orang tua murid tersebut? Kalau respon orang tuanya Bu, bagaimana? Dia orang tuanya ini responnya baik. Hanya minta tolong Bu, bagaimana ya Bu, anak saya kok seperti ini. Iya kenapa Bu? Saya bilang, iya ini Bu anaknya memang pendiam, katanya bercerita si orang tua ini tadi, orang tua murid kita ini. Oh ternyata seperti itu. Kalau begitu, respon orang tuanya memang bagus. Ayo Bu, kita kerjasama, saya bilang. Bantu saya, ibu saya bantu, kita sama-sama mengolah anak kita ini supaya lebih baik lagi. Jadi ajarin anak kita di rumah, juga saya mengajarinya di sekolah seperti itu. Kalau sambut dari orang tuanya sangat senang anaknya sudah bisa sedikit demi sedikit berubah itu Bu. Respon orang tua baik ya Bu ya? Baik Bu, baik sekali. Dan si anak ini juga diharapkan dengan begitu bisa memberikan apa ya Bu? Dari apa maksudnya perhatian-perhatian yang Ibu beri, kemudian kerjasama dengan orang tua. Diharapkan anak itu memberi apa ya, memberi perubahan lah ya Bu, menjadi lebih baik. Ya,
Iya betul Bu, betul sekali ya. Harus ada perubahan ke anak ini. Ya, kalau berubah anak ini berarti kan saya berhasil Bu. Nah, jadi kan itu harapan saya. Namun tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saya harus sabar, sabar dan sabar. Kemudian anak ini dengan kesabaran kita mungkin ya Bu ya, dapat hasilnya yang lebih baik lagi. Amin. Mm-mm. Nah, dari diskusi ini, Bu, intinya kita harus memberikan pengajaran yang interaktif ya, Bu, yang disesuaikan dengan anak ya, Bu ya, agar anak itu lebih tertarik, ya kan, Iya, Bu, iya Bu, iya benar-benar Bu. tertarik terhadap pembelajaran yang kita berikan. Nah, Mm. apa yang bisa Ibu ambil Ibu dari diskusi yang kita laksanakan pada hari ini, Bu? Ya, yang saya ambil dari diskusi kita saat ini, ya itu tadi kita bisa memecahkan satu permasalahan, kemudian kita mendapat solusinya. Dengan seperti itu, kita bisa membuat anak didik lebih baik lagi. Itu, Ya, tentunya itu harapan kita semua ya kan, Bu. iya Bu, iya betul Bu. Menjadi lebih apa ya, lebih baik lagi anak didik Iya, kita. Itu harapan kita iya Bu. semua. Hmm, Oke, Ibu, baik Bu. eh, apa dari diskusi ini bisa kita jadwalkan lagi, Ibu? Eh, bilang setelah akan dilihat dari 2 minggu ke depan ya, Bu ya. Iya Berarti Bu, iya. bisa kita jadwalkan lagi diskusi ini 2 minggu ke depan. Nah, Bisa Bu. ya bisa ya, Bu ya. Bu. Nah, tujuannya tadi untuk mengevaluasi apakah tadi berhasil, Iya. apa yang Ibu lakukan. Nah, Hmm. terima kasih Iya, Ibu. iya Ibu, sama-sama. Saya juga merasa senang kita bisa untuk berdiskusi kembali, biar bisa bertambah ilmu kita kan Bu. Oke Bu. Ya, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Feb. Halo Bu Feb. Ya, Kita ini udah buat rekaman, udah selesai rekaman. hmm, Baru kita buat apa lagi, apa apa namanya? refleksi Bu. Refleksi. Iya. Kita buat lagi refleksi. Sinyalnya nggak bagus di sini loh Bu Feb. Timbul tenggelam saya. Kita refleksinya gimana Bu? Kita balik Bu ke main room. Oh kembali ke main room. Iya. Bu.